mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk kali ini, yang akan kita bahas adalah diskriminan dan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Materi Matematika kelas 9 semester 1. Kompetensi dasarnya adalah 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyajiannya. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Kita ingat lagi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan matematika yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. X disebut variabel atau peubah, a, b disebut koefisien dari variabel, dan c adalah konstanta. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 menggunakan rumus ABC adalah x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nilai akar-akar di sini kita lihat tergantung dari nilai b kuadrat min 4ac, nilai yang ada di dalam akar. Itu disebut diskriminan. Diskriminan atau D-nya sama dengan b kuadrat min 4ac. Jika D kurang dari 0, maka tidak ada akar atau bilangan imajiner, karena akar negatif itu bilangan maya atau imajiner. Jika D sama dengan 0, maka hanya ada satu nilai X. Jadi di sini ada dua akar real yang sama atau satu akar. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka ada dua akar real berlainan. Sebagai contoh, 1. Berdasarkan nilai diskriminannya, tentukan jenis dan banyaknya akar dari persamaan kuadrat berikut. Yang A, x kuadrat plus 2x min 24 sama dengan 0. Yang B, x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Yang C, 3x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya atau jawabnya kita coba dari yang A. X kuadrat plus 2x min 24 sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 24. Kita masukkan ke nilai diskriminan D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 24. Sama dengan 4 ditambah 96. Sama dengan 100. Ini lebih besar dari 0. Sehingga ada dua akar real,
yang berlainan. Untuk contoh yang kedua, B kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 6, dan C sama dengan 9. Kita masukkan ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan min 6 dalam kurung kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 9. Sama dengan 36 dikurangi 36. Sama dengan 0. Untuk D sama dengan 0, maka ada dua akar real yang sama, atau di sini hanya ada satu akar. Kemudian contoh selanjutnya yaitu yang C, 3x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali 1. Sama dengan 4 dikurang 12. Sama dengan negatif 8. Ini kurang dari 0. Untuk D kurang dari 0, maka tidak ada akar yang real. Jadi akarnya itu bilangan imajiner atau bilangan maya. Contoh selanjutnya adalah contoh yang kedua, persamaan MX kuadrat plus 2MX plus 2M-5 sama dengan 0 memiliki dua akar real yang sama atau satu akar. Tentukan nilai M yang memenuhi. Untuk penyelesaiannya adalah untuk dua akar real yang sama, maka syaratnya adalah diskriminannya atau D-nya sama dengan 0. Sehingga B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Untuk persamaan tadi, maka kita ketahui A-nya sama dengan M, B-nya sama dengan 2M, dan C-nya sama dengan 2M-5. Kita masukkan ke rumus diskriminan. Sehingga menjadi 2M dalam kurung kuadrat dikurangi 4 dikali M dikali 2M-5 sama dengan 0. Sama dengan 4M kuadrat dikurang 8M kuadrat ditambah 20M sama dengan 0. Ini akan ekuivalen dengan min 4M kuadrat ditambah 20M sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita keluarkan min 4M sehingga menjadi min 4M dikali dalam kurung M min 5 sama dengan 0. Sehingga min 4 sama dengan 0 atau M min 5 sama dengan 0. Jadi M1 sama dengan 0 dan M2 sama dengan 5. Untuk M sama dengan 0 itu tidak memenuhi syarat. Mengapa? Untuk koefisien X kuadrat itu, untuk persamaan kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi nilai yang memenuhi adalah M sama dengan 5. Contoh berikutnya adalah persamaan M-1 dalam kurung dikali X kuadrat ditambah 4X ditambah 2M sama dengan 0. Memiliki dua akar real yang berlainan. Tentukan nilai M yang memenuhi. Penyelesaiannya adalah untuk dua akar real yang berlainan, maka syaratnya adalah diskriminannya itu lebih besar dari 0. Jadi B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Untuk persamaan tadi kita ketahui nilai A-nya sama dengan M-1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 2M. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus diskriminan tadi.
menjadi 4 kuadrat dikurang 4 dikali M-1 dikali 2M, lebih besar dari 0. Ini akan ekuivalen dengan 16 dikurang 4 dikali dalam kurung 2M kuadrat min 2M, lebih besar dari 0. Sama dengan 16 dikurang 8M kuadrat ditambah 8M lebih besar dari 0. Selanjutnya untuk M kuadrat kita pindahkan ke depan untuk yang pangkatnya lebih tinggi. Kemudian masing-masing ruas kita kalikan dengan min 1 sehingga menjadi 8M kuadrat dikurang 8M dikurang 16 kurang dari 0. Coba kalian perhatikan di sini ada yang berubah. Karena persamaan ini dikalikan dengan negatif, maka tanda ketidaksamaannya itu berubah menjadi kebalikannya. Yang tadinya lebih besar menjadi lebih kecil, atau yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Selanjutnya ini kita bisa sederhanakan, masing-masing dibagi 8 menjadi M kuadrat dikurang M dikurang 2 kurang dari 0. Kemudian bisa kita faktorkan menjadi M plus 1 dikali M min 2 kurang dari 0. Kalian tentunya masih ingat bagaimana cara mencari akar-akar menggunakan pemfaktoran. Ini sama dengan kita cari batasnya dulu. Karena ini bentuknya adalah ketidaksamaan, maka kita coba mengerjakannya yaitu menggunakan garis bilangan. Batasnya adalah min 1 dan 2. Kita cobakan di sini di antara min 1 dan 2 itu ada angka 0, kita masukkan di sini. Kalau M-nya kita ganti 0 menjadi 1 dikali min 2, itu hasilnya min 2. Jadi hasilnya negatif. Itu memenuhi persamaan tadi. Kemudian yang kurang dari 0 dan lebih besar dari 2 itu hasilnya positif. Sehingga nilai yang memenuhi adalah M-nya itu antara min 1 dan 2, atau ditulisnya min 1 kurang dari M kurang dari 2. Jadi nilai M yang memenuhi adalah antara min 1 dan 2. Selanjutnya kita buat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu jika akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0, itu nilai akar-akarnya ditentukan oleh nilai diskriminannya. Diskriminan atau D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D kurang dari 0, maka tidak ada akar atau akarnya dalam bentuk bilangan imajiner atau bilangan maya. Jika D-nya sama dengan 0, maka di sini ada dua akar real yang sama atau kembar atau sama dengan satu akar. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka di sini ada dua akar real yang berlainan. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, kalian coba kerjakan latihan soal berikut ini. Kerjakan
sesuai dengan contoh yang telah dibahas sebelumnya. Jika ada kesulitan, kalian bisa menanyakan lewat grup WA atau bisa diskusikan di kelas Google Classroom. Selamat belajar, selamat mencoba. Semoga kalian tetap semangat. Pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.